Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, bersama Pak Adi, mari kita ikuti materi pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Sahabat guru eksis, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah materi peluang, yaitu materi pada kelas 12 SMA atau MA. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi peluang ini yaitu A. Peluang suatu kejadian, B. Peluang kejadian majemuk. Ayo kita cari tahu satu persatu. A. Peluang suatu kejadian. Materi yang akan kita bahas pada peluang suatu kejadian adalah ruang sampel dan titik sampel. Yang kedua, cara menentukan ruang sampel. Yang ketiga, frekuensi relatif. Yang keempat, peluang suatu kejadian. Yang kelima, frekuensi harapan. Yang terakhir, peluang komplement suatu kejadian. Ayo kita cari tahu satu persatu. Yang pertama, ruang sampel dan titik sampel. A. Ruang sampel atau contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. B. Titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. C. Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. D. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kita lihat contoh pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Ruang sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pada dadu itu ada 6 buah sisi. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perbedaan menentukan ruang sampel. Kalau ruang sampel dia dalam himpunan, artinya dia dalam tanda kurung kurawal. Untuk titik sampel tidak ditulis dalam kurung kurawal, tapi cukup ditulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga, kejadian muncul mata dadu ganjil adalah pada pelemparan sebuah dadu ini 1, 3, 5. Yang kedua, cara menentukan ruang sampel. Contoh, 2 keping koin uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. A. Dengan tabel. 2 keping uang logam, keping 1, keping 2, ada 2 sisi, angka, gambar. Keping 2 juga ada 2 sisi, angka, gambar. Kita selesaikan dengan tabel. Koin 1, koin 2, A, angka, A, G, angka, gambar, G, A, gambar angka, GG, gambar. Jadi ruang sampelnya angka, gambar, angka, gambar. Penyelesaian ini juga bisa kita selesaikan dengan pohon faktor. Koin 1 angka gambar, koin 2 pada angka gambar, pada sisi gambar angka gambar, sehingga didapatkan ruang sampelnya angka, gambar, angka, gambar. Ruang sampel sama dengan angka, gambar, angka, dan gambar. Ketiga, frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu sama dengan banyaknya muncul kejadian A dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan.
Yang keempat, peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. PA sama dengan NA dibagi NS. Keterangan PA peluang kejadian A, NA banyaknya anggota A dibagi NS banyaknya anggota S. Dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Besarnya atau nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1. Peluang A kecil sama dengan 1, besar sama dengan 0. Jika A sama dengan himpunan kosong, peluang suatu kejadian sama dengan 0 atau PA sama dengan 0. Artinya kejadian A mustahil terjadi. C. Jika A sama dengan S, peluang suatu kejadian sama dengan 1 atau PA sama dengan 1. Artinya kejadian A pasti terjadi. Contoh soal. Di dalam suatu kotak terdapat 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 bola warna kuning. Akan diambil 3 buah bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 warna kuning adalah. Pembahasan. Pada kotak berisi 6 bola putih, 3 bola merah, dan 1 bola kuning. Peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 warna kuning adalah sama dengan kombinasi mengambil 2 dari 3 warna merah dikali kombinasi mengambil 1 dari 1 buah warna kuning dibagi kombinasi dari semua bola yang ada 10 diambil 3 sama dengan ini. Materi mencari kombinasi sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu materi kombinasi, sama dengan 3/120. Jadi peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 warna kuning adalah 3/120. 6. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Komplement A ditulis A aksen atau A pangkat C. Peluang kejadian bukan A ditulis PA aksen. PA aksen sama dengan 1 dikurang PA, atau PA ditambah PA aksen sama dengan 1. Contoh soal. Dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya bukan kartu king. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini bisa kita selesaikan dengan peluang komplement suatu kejadian. Artinya kita mencari peluang yang bukan kartu yang kita harapkan. B. Peluang kejadian majemuk. Pada materi peluang kejadian majemuk, materi yang akan kita bahas yang pertama peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Yang kedua peluang 2 kejadian saling lepas. Yang ketiga peluang 2 kejadian saling bebas. Dan yang keempat peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau peluang bersyarat. Ayo kita cari tahu satu persatu. Peluang 2 kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika kejadian A dan kejadian B yang tidak saling lepas, maka ini kalau kita gambarkan dalam diagram pen, ini himpunan A, ini himpunan B, ada irisan A, irisan B. Artinya 2 kejadian seperti ini adalah 2 kejadian tidak saling lepas. Dirumuskan PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Keterangan PA gabungan B, ini peluang kejadian A atau B. PA irisan B sama dengan peluang kejadian A dan B
PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Contoh, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set lengkap kartu bridge. Peluang bahwa yang terambil adalah kartu merah atau kartu as adalah. Pembahasan. S banyaknya kartu bridge ini ada 52 buah. PA peluang terambil satu kartu merah sama dengan 26/52. PB peluang terambilnya kartu as 4/52 karena kartu as ini ada 4 buah pada seperangkat kartu bridge. Ini yang warna merah ada 26 pada seperangkat kartu bridge. PA irisan B sama dengan 2/52 sama dengan peluang irisan A dan B sama dengan 2 kartu as yang berwarna merah. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. PA 26/52 ditambah PB 4/52. PA irisan B dikurang 2/52 sama dengan 28/52. 2. Peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Pada dua kejadian saling lepas berlaku A irisan B nya sama dengan himpunan kosong, artinya tidak ada irisan A dan B. Jika kejadian A dan B yang saling lepas, maka PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, gambarnya seperti ini. Kejadian A, kejadian B ini saling lepas, artinya tidak ada irisan di antara dua kejadian A dan B. Contoh soal. Pada pelemparan dua dadu bersama-sama satu kali, maka peluang muncul jumlah angka kedua dadu sama dengan 3 atau 10 adalah. Pembahasan. S banyaknya kemungkinan pasangan mata dadu adalah 36 karena ini adalah 2 buah dadu, maka ruang sampelnya sebanyak 36 buah. PA sama dengan peluang jumlah angka 2 dadu adalah 3, 1, 2, 2, 1, 2/36. PB peluang jumlah angka 2 dadu adalah 10, 4,6, 5,5, 6,4 sama dengan 3/36. Nah, untuk menentukan peluang jumlah angka dadu 3 dan peluang jumlah angka dadu 10 ini bisa kita selesaikan dengan diagram, bisa juga kita selesaikan dengan tabel seperti contoh sebelumnya. Jadi PA gabungan B sama dengan PA tambah PB sama dengan 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. 3. Peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. PA irisan B sama dengan peluang kejadian A dan B, PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Contoh soal. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata dadu 4 dan gambar pada uang logam adalah. Pembahasan. Peluang kejadian A adalah peluang munculnya mata dadu 4, 1/6. PB peluang munculnya gambar pada uang logam 1/2. Artinya ini saling bebas. Maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 1/6 dikali 1/2, 1/12. 4. Peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. A. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas
jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. B. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka 1. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan P A dengan syarat B terjadi terlebih dahulu sama dengan P A irisan B dibagi PB, dengan PB tidak sama dengan 0. 2. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan P B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu sama dengan P A irisan B dibagi PA, dengan PA tidak sama dengan 0. Contoh soal. Dalam supermarket terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja yang sedang berbelanja. Kemudian dari mereka dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan 3 undian berhadiah, dan setiap orang hanya berhak memperoleh 1 hadiah. Tentukan peluang dari kejadian A. Ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu. B. Undian 1 dimenangkan remaja. Undian 2 dimenangkan oleh ibu-ibu. Undian 3 dimenangkan remaja. C. Terdapat 2 undian yang dimenangkan remaja dan 1 undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Pembahasan. Misalkan I adalah kejadian ibu-ibu memenangkan undian dan R adalah kejadian remaja memenangkan undian. A. Peluang ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Peserta undian adalah 16 orang, terdiri dari 12 orang ibu-ibu dan 4 orang remaja. Peluang ibu-ibu untuk memenangkan undian pertama adalah PI1 sama dengan 12/16. Jumlah seluruh orang adalah 16, jumlah ibu-ibu 12. Peluang I1 sama dengan 12/16. Peluang ibu-ibu untuk memenangkan undian kedua setelah 1 ibu-ibu memenangkan undian pertama, ini adalah peluang bersyarat adalah PI2 dengan syarat I1 sama dengan 11/15. 1 orang ibu-ibu pada undian pertama, jadi NS-nya berkurang menjadi 15. Peluang ibu-ibu untuk menangkan undian ketiga setelah 2 ibu-ibu menangkan undian pertama dan kedua adalah PI3 dengan syarat I2 I1 sudah terjadi sama dengan 10/14. Ibu-ibunya berkurang 2 orang, NS-nya berkurang 2 orang. Dengan memperumum rumus untuk ketiga kejadian, kita peroleh P I1 irisan I2 irisan I3 sama dengan P I1 dikali P I2 dengan syarat I1 dikali P I3 dengan syarat I1 I2 sama dengan 12/16 dikali 11/15 dikali 10/14 sama dengan 0,392. Jadi peluang ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu adalah 0,392. Untuk pertanyaan B, peluang remaja untuk memenangkan undian pertama adalah PR1 sama dengan 4/16. Banyak remaja ada 4, jumlah seluruh orang ada 16. Peluang ibu-ibu untuk memenangkan undian kedua setelah 1 remaja memenangkan undian pertama, ini peluang bersyarat adalah P ibu-ibu dengan syarat remaja 1 sudah mendapatkan undian sama dengan 11/15. Peluang remaja untuk memenangkan undian ketiga setelah 1 remaja dan 1 ibu-ibu memenangkan undian pertama dan kedua adalah P remaja 2 dengan syarat remaja 1 dan ibu-ibu sudah mendapatkan hadiah sama dengan 3/14. Remaja 1 sudah memperoleh hadiah, jadi remajanya tinggal 3, jumlah seluruhnya tinggal 14. Dengan demikian P R1 irisan I irisan R2 sama dengan P R1 dikali P I dengan syarat R1 dikali P R2 dengan syarat R1 dan ibu-ibu terjadi terlebih dahulu sama dengan 4/16 dikali 12/15 dikali 3/14 sama dengan 0,0428. Jadi peluang
Undian 1 dimenangkan remaja, undian 2 dimenangkan oleh ibu-ibu, dan undian 3 dimenangkan remaja adalah 0,0428. Pertanyaan yang C, terdapat 3 kemungkinan dan serupa dengan jawaban B. P, remaja 1 irisan ibu-ibu irisan R2 sama dengan 4/16 dikali 12/15 dikali 3/14 sama dengan 0,0428. Kemungkinan yang kedua, P R1 irisan ibu-ibu irisan R2 sama dengan 4/16 dikali 3/15 dikali 12/14 sama dengan 0,428. P ibu-ibu irisan R1 irisan R2 sama dengan 12/16 dikali 4/15 dikali 3/14 sama dengan 0,0428. Jadi peluang 2 undian yang dimenangkan remaja dan 1 undian yang dimenangkan oleh ibu-ibu adalah 3 dikali 0,0428 sama dengan 0,1284. Terima kasih Anda telah belajar. Sahabat cerdas, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.